Shalom. Mari kita datang untuk menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Kita harus percaya bahwa Allah yang kita sembah, Dia Allah yang dahsyat luar biasa. Hanya Yesus yang layak ditinggikan, Yesus yang layak dimuliakan. Haleluya Jesus. Haleluya. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari katakan, sebab Engkaulah Kau Allah yang maha tinggi, layak dimuliakan Tuhan. Kau dimuliakan atas segala alam. Sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, hanya Kau yang layak kami sembah. Amin Tuhan. Kau ku sembah,
Tiada Allah seperti Engkau ya Tuhan. Kau dahsyat luar biasa, Kau pencipta segalanya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami siap bersuka cita di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hanya Yesus yang layak dipuji dan disembah. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya.
Maha kuasa, maha mulia. Dia Allah yang bertata atas bumi ini, yang berkuasa atas kehidupan kita. Haleluya. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, sungguh tiada bandingannya, terang kasih-Mu, setia menjagaku. Kan ku nyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai
kehidupan kami ya Bapa. Haleluya. Biarlah setiap kehidupan kita terus terkoneksi dengan surga, terus terhubung dengan Tuhan. Haleluya. Jadikan setiap firman Tuhan menjadi dasar keseharian kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu Yesus. Bapa, terima kasih. Terima kasih Kau selalu hadir di tempat ini Tuhan. Kau Allah yang tidak pernah jauh dari kami. Bahkan dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan Tuhan, di dalam kehidupan kami, tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu. Tuhan, biarkanlah Kau yang berdaulat di atas waktu-waktu ini Tuhan. Kami rindu untuk boleh merenungkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan, Kau boleh hadir untuk menjamah setiap hati kami pribadi lepas pribadi. Kami rindu Tuhan, biarkanlah pendengaran kami boleh peka akan suara Engkau, sehingga di dalam kehidupan kami Tuhan, kami boleh belajar mengerti tujuan apa yang Tuhan telah tetapkan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus, mari beracara lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat waktu hari ini. Haleluya, amin. Shalom, selamat sore saudara-saudara. Puji Tuhan, saya mau mengucapkan selamat tahun baru dulu. Dan saudara, di tahun yang baru ini saya bersyukur kalau kemarin itu ada pertemuan pelayan-pelayan. Dan di sana itu Pak Doni berkata, kalau seharusnya pelayanan yang kita lakukan kepada Allah itu membuat kita boleh semakin hidup. Bukan malah sebaliknya, kita pelayanan, kita merasa capek dan sebagainya. Tapi seharusnya orang yang melayani Tuhan itu adalah orang yang paling bersukacita. Kenapa? Karena saya itu boleh dilayakkan. Kalau kita pikir saudara, siapa sih kita? Kalau kita disuruh mungkin, kalau ada Bapak Presiden datang terus kita disuruh terlibat dalam pelayanan, pasti kita sangat bersukacita kan. Mungkin kita ngefoto Pak Presidennya, terus kita upload. Kita ini loh saudara dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan. Kalau kita benar-benar belajar sore hari ini tentang apa tujuan Allah di dalam kehidupan kita, saya percaya kita akan menjadi orang yang bersukacita. Sebab apa? Kalau kita melayani, kita itu dijadikan apa saudara? Dijadikan kesayangan Tuhan, dijadikan harta kesayangan Tuhan. Karena itu sore hari ini saya rindu untuk membahas tentang God has a divine destiny for each one of us. Apa maksudnya? Tuhan itu punya takdir ilahi, punya tujuan dan sangat spesifik for each one of us. Untuk kita masing-masing. Bukan untuk kelompok A. Tujuannya disamakan, enggak. Tapi setiap saat kita dibentuk pribadi, lepas pribadi, saat kita dilahirkan saudara, itu bukan suatu kebetulan atau karena kecelakaan, enggak saudara, enggak ada itu. Di dalam Alkitab yang saya tahu dalam Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Saudara, kalau saudara baca di terjemahan aslinya, karena saya bersyukur kapan hari di Youth itu kita diajari saudara, diajari tentang Bible study. Jadi saya sangat senang, kalau ayat ini ternyata kalau kita mau lebih dalam, kita bisa kok merenungkannya. Jadi yang dikatakan yang dipersiapkan Allah sebelumnya, itu seperti ini saudara. Kalau saya mau membeli sesuatu, saya pastikan saya punya tujuan untuk apa yang barang yang saya beli. Bukan sembarangan dibeli terus sampai di rumah karena enggak tahu tujuannya dijadikan sampah, enggak. Tapi kalau saya beli sesuatu dan saya tahu tujuannya, pasti saya akan pergunakan dengan hati-hati. Karena mempunyai tujuan.
Sama dengan kehidupan setiap kita. Tidak peduli anak-anak, dewasa muda, orang dewasa yang sudah secara umur, kita semua di dalam Tuhan itu kita punya fungsi kita masing-masing. Dikatakan lebih dalam, Ia Bapa mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudara, ayat ini satu ayat. Tapi bagi saya ayat ini saat direnungkan itu memiliki sesuatu itu yang begitu dalam. Karena di dalam satu ayat ini saudara, saat saya merenungkannya, oh iya ya, saya ini dibentuk itu bukan hanya sembarangan, tapi saya dibentuk dengan sesuatu itu yang direncanakan secara sempurna. Bahkan saat saya dibentuk, Tuhan itu sudah punya tujuan yang mulia. Dan Tuhan bukan hanya membiarkan saya untuk, oh ya, saya berjalan aja enggak. Tapi karena Tuhan punya tujuan yang mulia, ini loh, Tuhan itu rindu kita hidup di dalamnya supaya saat kita tidak mengerti, kita mulai belajar berjalan bersama Tuhan setahap demi setahap. Puji Tuhan, mari sama-sama kita masuk lebih dalam ke dalam renungan ini. Poinnya, Tuhan punya rencana atas setiap kehidupan kita. Jadi di tahun yang baru ini, tidak boleh kita menjalani hidup yang biasa-biasa aja. Oh iya ya sudah, keseharianku seperti ini, aku lakukan seperti ini, nanti sampai di akhir tahun 2026 lagi. Enggak. Tapi kita harus belajar merenungkan apa sih yang Tuhan mau di tahun 2026 ini di dalam kehidupanku. Karena Allah yang kita sembah itu Allah yang berbicara. Dia bukan Allah yang diam saat kita berseru kepadanya. Bahkan saat kita rindu, kita masih rindu saudara. Masih rindu, mungkin belum bilang apa-apa ke Tuhan. Tuhan itu tahu. Karena itu di dalam kehidupan kita tidak ada satupun momen atau waktu yang tersembunyi. Belajarlah pergunakan waktumu dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Saya bacakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Betapa luar biasa loh saudara, sungguh kalau ketemu firman ini ya, kalau kita masuk terus belajar satu ayat aja rasanya luar biasa. Saya saudara, itu diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Jadi kalau ada orang ya bilang sesamanya jelek, itu menghina Tuhan. Jangan ya, kalau ketemu terus bilang kamu kok gini, jangan. Di Kejadian itu dikatakan loh, kalau Tuhan saat menciptakan kita itu serupa dan segambar. Supaya apa? Supaya mereka berkuasa atas ikan, atas burung, atas ternak, dan atas seluruh bumi. Di Kejadian 2 ayat 15. Setelah kita diciptakan, lebih lagi ini loh Allah yang kita punya. Allah yang bukan hanya menciptakan, Allah yang bukan hanya punya tujuan, tapi Allah yang menyediakan. Saudara, saya sangat bersuka cita. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara, ayo pelan-pelan kita lihat poin-poinnya sore hari ini. Saat Allah menciptakan saya dan saudara, Dia Allah yang punya tujuan. Setelah itu, Dia Allah yang menyediakan tempat yang terbaik, Taman Sukacita, Taman Eden. Apakah hari ini berubah? Enggak. Taman Eden kita tetap bisa rasakan kalau kita hidup di dalamnya. Karena itu Filipi 2 ayat 10 tadi tidak boleh ditinggalkan. Apa? Tuhan punya tujuan dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Tuhan menempatkan kita di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu.
Kalau kita tidak mengusahakan dan memelihara, akhirnya yaitu saudara, kita jatuh ke dalam pikiran kita jatuh dalam hawa nafsu kita jatuh ke banyak hal. Coba saudara kalau baca Alkitab ya, direnungkan satu ayat aja, pasti hasilnya akan luar biasa. Karena Allah kita itu sekali lagi, Dia Allah yang berbicara dan Dia rindu untuk menyatakan apa isi hatinya kepada setiap kita. Saya baca ini saudara, God destiny atau free will. Apa itu free will? Free will itu kehendak bebas. Dan God destiny itu tujuan Allah. Saat penciptaan saudara, ternyata Allah kita itu Allah yang luar biasa. Apa maksudnya luar biasa, C? Iya, karena saat Allah menciptakan kita, Dia itu bukan hanya menciptakan, tapi Tuhan itu juga kasih kehendak bebas loh untuk kita. Jadi bukan menciptakan kita itu set-setan sebagai robot. Kalau robot saudara, ndak ada kehendak bebas. Semamanya ditekan perintah, tit, untuk cuci piring, ya pasti robotnya akan cuci piring sampai waktu yang disesuaikan. Ndak bisa dia bilang, oh ndak mau, ndak bisa. Karena itu robot sesuai dengan perintah. Tapi bukti kasih Allah kepada kita juga bisa lihat dari penciptaan manusia. Ada free will yang Tuhan kasih, ada kehendak bebas. Tuhan tidak mau jadikan kita sebagai robot. Dia punya tujuan dan Tuhan juga kasih kita kehendak bebas. Saya bacakan ya. Takdir Tuhan, God destiny adalah rencana dan tujuan ilahi yang telah ditetapkannya untuk setiap individu yang diyakini bertujuan baik memberi harapan dan masa depan. Seringkali lebih baik dari rencana manusia. Ini artinya God destiny, artinya tujuan Tuhan. Tetapi saudara, meskipun cara mencapainya melibatkan kehendak bebas manusia untuk mencari, menerima, dan bertindak sesuai dengan petunjuknya. Jadi saat Tuhan punya tujuan yang baik, rencana yang terbaik bagi setiap kita, karena kita punya kehendak bebas, kita harus belajar untuk menyerahkan kehendak bebas kita kepada Tuhan. Karena itu kalau engkau ingin menikmati Taman Eden, hidupmu ingin dalam sukacita Tuhan, ya tidak ada jalan lain. Engkau harus hidup di dalamnya, harus datang bersekutu dengan Dia pribadi lepas pribadi. Kalau kita nggak datang bersekutu dengan Tuhan, bagaimana kita mau memiliki kehidupan yang terhubung dengan sumber sukacita itu sendiri. Saudara, karena itu dari awal tahun ya, kalau kita perhatikan setiap firman yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan di tempat ini, saudara akan bisa menarik satu benang yang sama, yaitu kalau kita harus memiliki penghubungan yang terhubung dengan Tuhan. Tidak ada cara lain. Kita harus punya waktu pribadi dengan Tuhan. Kita harus datang untuk bersekutu pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Kalau kita maunya oh ya ke gereja rame-rame aja, setelah itu di rumah oh enggak melakukan apa-apa, kita hidup seenaknya sendiri, bukan itu. Akhirnya kita enggak menggenapkan tujuan Tuhan. Waktu berlalu begitu saja dan kita enggak tahu apa sih tujuan Tuhan. Karena tujuan Tuhan itu bukan berlaku oh ya buat staf gembala aja atau buat yang pelayanan aja. Enggak. Tujuan Tuhan itu ada buat setiap kita. Engkau yang disebut umat kesayangan Tuhan, saat menciptakanmu Tuhan punya tujuan. Ayo mari kita sama-sama belajar pada sore ini supaya kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita bisa belajar persembahkan kepada Tuhan. Kejadian 3 ayat 4-6. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu,
sekali-kali kamu tidak akan mati. Saudara, seperti yang tadi saya bilang, Tuhan punya tujuan, kita punya kehendak bebas. Di Kejadian pasal 1, 2, dan 3 ini menceritakan tentang manusia. Adam dan Hawa sudah diberitahu Tuhan, semua di taman ini, buah di taman ini boleh kamu makan kecuali satu buah ini. Saudara, iblis itu datang kepada Hawa, bukan ngasih buahnya itu kepada Hawa, enggak. Tapi iblis itu bermain di pikiran kita. Iblis itu di ayat 4 bilang ke Hawa, loh, sekali-kali loh kamu enggak akan mati. Iblis itu bilang kayak gitu. Terus apa yang dilakukan? Lah ini saudara, kalau kita enggak belajar menyerahkan kehendak bebas kita kepada Tuhan, kita enggak belajar punya kehidupan yang terhubung dengan Tuhan, kita itu gampang untuk salah paham kepada Tuhan. Di ayat yang ke-6, saya bacakan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Ini loh saudara, iblis itu cuman bilang, kan Hawa bilang, oh enggak boleh, Tuhan itu boleh kami makan semua buah, cuman satu pohon ini enggak boleh. Soalnya kalau kami makan kami akan mati. Terus iblis ini bilangnya gini, loh enggak, sekali-kali kamu itu enggak akan mati. Iblis cuman bilang gitu. Dan di pikiran Hawa akhirnya, oh iya melihat dengan mata. Oh iya ya, buah ini kok kelihatannya enak ya, kelihatannya baik. Lalu bisa kasih pengertian lagi katanya iblis, katanya si ular. Karena Hawa mungkin tidak tahu itu iblis. Sehingga apa yang dilakukan Hawa? Hawa memetik dengan tangannya sendiri. Buah itu dimakan oleh Hawa dan bukan hanya itu, diberikan kepada Adam. Sehingga apa? Sehingga mereka semua jatuh ke dalam dosa. Jadi saudara, poin pada sore hari ini, kalau kita tidak punya kehidupan yang dekat dengan Tuhan, kalau kita tidak memiliki kehidupan yang mengenal Tuhan pribadi lepas pribadi, ada situasi sedikit, iblis itu cuma ngomong sedikit aja diletakkan ke dalam pikiran kita. Kita yang melanjutkan pikiran itu. Sehingga akhirnya pikiran yang disuntikkan iblis saat kita membuainya, kita jatuh ke dalam dosa. Jadi kalau ada masalah, tidak boleh saudara sedikit-sedikit salahkan. Oh iya, ancane iblis ini, ancane iblis, tengking dalam nama Tuhan Yesus. Padahal apa? Padahal yang melakukan kita sendiri. Dengan kehendak bebas kita melukai hati Tuhan dengan ketidaktaatan kita. Saya belajar saudara memperbaharui komitmen saya di hadapan Tuhan. Belajar untuk komitmen, ayo Tuhan, saya berdoa, tolong Tuhan, bangkitkan kembali cinta saya yang semula. Saya rindu punya waktu-waktu itu merenungkan firman, bukan hanya baca firman saudara. Kalau baca firman itu gampang, tinggal baca, oh iya satu pasal paling cuma berapa menit. Tapi kalau merenungkan firman, ini beda saudara. Dan saya juga menikmati, oh ya hasil merenungkan firman ini beda. Satu ayat ini loh saudara bisa memberi banyak pengertian. Ayo jangan biarkan kita ini diombang-ambing, oh iya cuman pelayan-pelayan Tuhan aja yang bisa kayak gitu. Enggak, Allah kita itu Allah yang sama. Saat engkau mempersembahkan waktumu, engkau rindu untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Kerinduan Tuhan itu jauh lebih besar. Tuhan rindu untuk menjamah engkau pribadi lepas pribadi. Ini saudara, bekerja untuk tujuan Allah atau kehendak bebas kita. Ya ini, kalau tadi ya cerita tentang Adam dan Hawa, ada enggak realisasinya dalam kehidupan kita? Sangat sama. Saudara, kalau saya sebagai orang yang dewasa, saya harus bekerja karena ini fase saya. Tapi bekerja untuk apa?
Saya berikan slide perbandingan saudara. Kalau saya bekerja untuk kehendak bebas saya saudara, keinginan saya, ya kepinginnya saya kerja uangnya itu tak tabung. Isa beli rumah yang lebih api, kendaraan lebih api, isa jalan-jalan, tabungannya lebih akeh. Tapi seringkali, apa sih tujuan Tuhan? Kita mau ndak belajar untuk merenungkan tujuan Tuhan? Apakah kita bekerja itu untuk memuaskan kehendak bebas saya? Atau Tuhan juga punya tujuan di dalam pekerjaan kita, di dalam sekolah kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam pelayanan kita. Saya cuma ambil satu contoh ini di dalam pekerjaan. Saudara, kalau kita bekerja untuk tujuan Tuhan, saya percaya kita nggak akan menjadi orang yang pelit. Saat kita melihat saudara kita kekurangan, kita akan punya hati yang ingin untuk siap membantu. Saat kita melihat orang yang membutuhkan, kalau kita bekerja untuk kehendak bebas kita, pasti kita mikir, ya ndak usah, lah aku ngasih itu lah duitku tambah berkurang, nanti aku mau beli mobil nggak nyampe sampai, atau aku mau pergi liburan nanti uangnya kurang. Tapi saat kita bekerja, kita melihat tujuan Allah di dalam pekerjaan kita, saya percaya saudara, kita akan punya hati yang sama dengan hati Tuhan. Saat ngelihat saudara kita kekurangan, kita nggak akan tutup mata. Kita nggak akan ngomongin mereka, "Oncene salamu," enggak. Justru kita punya hati yang rindu untuk membantu saudara kita. Manusia memiliki kehendak bebas untuk memilih. Ya, itu sangat benar. Meskipun Tuhan mengetahui hasilnya. Ini satu paragraf yang saat saya baca, saya sangat tertemplak saudara. Manusia memiliki kehendak bebas untuk memilih. Meskipun Tuhan mengetahui hasilnya. Pengetahuan Tuhan tidak berarti dia memaksa pilihan seseorang. Penciptaan takdir manusia dalam banyak ajaran, takdir tidak hanya ditetapkan dari atas, tetapi juga diciptakan oleh kehendak dan keputusan manusia setiap saat. Ini loh saudara, Allah itu dengan pikirannya, pengetahuannya yang tidak terbatas, itu merencanakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Seperti tadi kita baca, Tuhan itu menciptakan kita dan meletakkan kita di Taman Eden. Tuhan kepingin kita memelihara Taman Eden, mengusahakan Taman Eden, supaya kita terus tinggal di dalam hadirat dan sukacita Allah. Tapi apa yang dilakukan? Seringkali kita memilih dengan kehendak bebas kita sendiri dan menjatuhkan hidup kita ke dalam banyak pencobaan-pencobaan. Kita tidak cari tujuan Tuhan. Kita lihat, oh iya ya mobil itu api aku tak beli. Oh ya rumah itu api aku tak beli. Sehingga banyak pencobaan yang kita alami. Sekali lagi saudara, tujuan Allah di dalam kehidupanmu itu sangat luar biasa baik. Yang direncanakan itu kehendak Allah itu sangat baik. Tapi seringkali kehendak bebas kita saat kita memilih yang membuat kita tidak taat kepada Allah, kita menjadikan diri kita, menjadikan takdir kita, itu sesuatu yang berlawanan dengan tujuan Allah. Sehingga rasanya kita depresi, kita stres, kita gampang emosi atau apapun itu. Ini kata-kata yang saya dapat, saya juga sangat diberkati. Dari Pastor Nathanael. God has given you everything you need to walk into your destiny. Tuhan itu memberikan semuanya yang kamu butuhkan untuk berjalan mengarah kepada tujuan ilahinya. Tuhan itu mencukupkan, memberikan, bahkan semua yang kamu butuhkan.
Saat kita berdoa, mungkin doa kita belum dijawab. Bukan berarti Tuhan tidak dengar. Justru saat doa kita belum dijawab, Tuhan punya rancangan yang lebih baik. Kita harus terus memiliki penghidupan yang terhubung dengan Tuhan supaya kita nggak salah paham. God can use this door to make to yours destiny. Apa maksudnya? Kalau engkau tidak mau melangkah sesuai tujuan Tuhan, Tuhan pun juga bisa membuat engkau memiliki jalan yang berputar. Sehingga kalau bisa dipikir ya, opo ya hidupku itu ngene-ngene ae, muter-muter. Seperti itu saudara, seperti bangsa Israel. Ya karena tidak taat. Coba taat. Waktunya yang diperlukan bukan 40 tahun. Tapi karena ketidaktaatan, bangsa Israel harus berputar-putar sampai akhirnya tiba di dalam tanah Kanaan. Sama kehidupan kita. Biarkanlah di tahun yang baru ini, kita sama-sama ayo masuk yuk ke dalam ruang doa kita, ke dalam perenungan firman, supaya kita bisa mengenal Tuhan pribadi lepas pribadi. Tuhan punya tujuan yang terbaik. Jangan sampai berkat kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada setiap kita justru membawa kutuk ke dalam kehidupan kita. Ini saudara poinnya. Hiduplah berjalan dengan Allahmu. Maka Dia, Allah yang punya pengetahuan lebih baik dari apapun, akan menuntun engkau, akan menyiapkan semua kebutuhanmu sampai engkau sampai kepada tujuan ilahinya. Mari saudara kita sama-sama masuk ke dalam doa. Biarkanlah Allah Roh Kudus yang berbicara lebih lagi supaya kita mengerti renungan pada malam hari ini. Biarkanlah tujuan Tuhan di tahun 2026 di atas setiap kehidupan kita boleh mengerti, kita boleh melakukannya dan boleh belajar terus senantiasa taat hidup di dalam tujuan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kamasyakaralaba kuralaba syakaralaba. Terima kasih ya Allah Roh Kudusku. Bapa, terima kasih buat renungan yang singkat yang sudah kami dengar bersama. Kiranya Engkau Allah Roh Kudus berbicara lebih lagi, bahkan menguatkan setiap hati kami Tuhan. Saat kami sudah merenungkan betapa dalamnya, betapa baiknya Engkau sudah merancangkan kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk memiliki penghidupan yang terhubung dengan Engkau. Setiap saat, bukan hanya setiap minggu harus ke gereja, atau mungkin setiap bulan saja. Tuhan, tapi biarkanlah setiap hari kami memiliki waktu-waktu yang dekat dengan Engkau Tuhan. Karena kami tahu kami harus mengusahakan Taman Eden itu. Kami harus memelihara Taman Eden itu Tuhan. Kami harus tinggal di dalam hadirat-Mu kalau kami mau mengalami semua yang baik yang daripada Engkau. Sungguh Yesus, kami serahkan kehidupan kami pada awal tahun ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan visi yang jelas bagi setiap kami anak-anak-Mu, supaya kami tidak berjalan ke kanan, ke kiri Tuhan, tapi kami boleh berjalan bertahap dengan Tuhan untuk boleh mencapai kepada apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Kami lepaskan berkat kesehatan untuk setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Mungkin mereka saat ini yang sedang bergumul Tuhan dengan kesehatan, baik kesehatan mereka sendiri atau mungkin anak-anak mereka Tuhan. Kami percaya Engkau tetap Allah yang sama. Kalau di 2025 Engkau telah menolong kami Tuhan, terlebih lagi 2026 ini kami punya Allah yang kekuatannya luar biasa. Kami mau berlindung di dalam sayap-Mu Tuhan. Biarkanlah Engkau juga memberkati pekerjaan setiap jemaat-Mu di tempat ini. Mungkin mereka yang saat ini butuh terobosan-terobosan, Kau Allah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan lebih apa yang dapat kami doakan. Kami percaya Tuhan, kami mau percaya dan percaya lebih lagi kepadamu, karena Engkau pribadi yang mengasihi kami.
Kau Bapa yang menyayangi setiap anak-anaknya dan tidak akan membiarkan kami jatuh tergeletak. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan perenungan hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarkanlah anugerah-Mu yang mencukupkan kami, yang menguatkan kami untuk senantiasa berjalan di dalam jalan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.